di rumah adik-adik merasa sedih hatinya, atau di sini Kak Sofi atau Kak Eta merasa sedih hatinya? Tidak, Bapak. Sukacita selalu. Hebat, harus bersukacita dan bergembira ya Kak Eta? Iya, karena Tuhan Yesus senang kalau anak-anaknya memuji Tuhan. Nah, sekarang Kak Eni ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan bernyanyi bersama, hati yang gembira dan senang-senang memuji Tuhan. Adik-adik silakan duduk kembali. Adik-adik senang kan hari ini? Karena Tuhan Yesus senang dipuji. Ya, Kak Eta. Ini, Kak Sofi, hari ini kita kan pakai baju merah. Ada apa ya? Ada apa Kak Sofi? Karena minggu ini adalah masih Minggu Pentakosta, yang artinya turunnya Roh Kudus bagi kita semua. Ya, sekarang kita akan masuk dalam ibadah. Kita akan bernyanyi hari ini, hari yang mulia. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan masuk dalam doa pembuka. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan kepada kami, anak-anak-Mu. Terutama pada hari ini kami mengucap syukur karena masih dapat beribadah walaupun melalui ibadah daring. Tapi kami semangat untuk selalu mengikuti ibadah-ibadah di hari ini. Tuhan Yesus berkati juga kakak layan, adik-adik layan yang bertugas pada pagi hari ini, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir hanya dalam nama Tuhan Yesus yang selalu baik kepada kami anak-anak. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh siapa Kak Eta? Kak Sofi. Namun sebelumnya kita akan bernyanyi dulu ya Kak Eta ya. Dengan judul Api Pentakosta. Api Pentakosta menyala.
Nah, adik-adik manis, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Bapa yang baik atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan, anak-anak manis sudah sedia untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Berkatilah kami semua, berkati adik-adik layan kami Tuhan, supaya boleh duduk manis dengar-dengaran akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan hari ini adik-adik terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang pertama hingga yang ke-13. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga yang ke-13 yang menyatakan Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, selalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik manis yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum Kak Sorni bercerita, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu.
mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Adik-adik manis yang diberkati Tuhan, judul cerita firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu kuasa Roh Kudus memampukanku, yang terambil tadi dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, dari ayat yang pertama hingga yang ke-13. Adik-adik yang manis, tadi sudah sama-sama menyaksikan tayangan pendek atau video pendek yang baru saja adik-adik saksikan. Itu bercerita tentang hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Adik-adik yang diberkati Tuhan, di dalam kehidupan orang Kristiani ada 5 hari besar yang setiap tahunnya selalu kita rayakan bersama-sama. Yaitu yang pertama, hari Natal atau biasa disebut hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, hari kematian Tuhan Yesus Kristus atau Jumat Agung. Yang ketiga, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga setelah dia mati. Yang keempat adik-adik yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan yang kelima adik-adik yaitu hari Pentakosta atau biasa juga disebut hari pencurahan Roh Kudus, biasa juga orang-orang sebutkan. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini adalah yang nomor 5, yaitu masih tentang hari Pentakosta. Nah adik-adik manis, tadi sudah kita sama-sama saksikan di tayangan Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudusnya lewat yang pertama tadi angin yang sangat kencang. Yang nomor 2 adik-adik, Tuhan Yesus menyatakan Roh Kudusnya lewat lidah api yang hinggap di kepala para murid-murid. Tapi yang luar biasanya adik-adik, kepala para murid-murid tidak terbakar, tidak terjadi apa-apa karena kehebatan Roh Kudus. Nah yang ketiga adik-adik, Tuhan nyatakan lewat para murid bisa berbicara dengan bahasa-bahasa lain atau bahasa-bahasa yang sebelumnya mereka tidak mengerti, tidak paham. Tapi ketika Roh Kudus datang kepada mereka, tercurah atas mereka, mereka bisa melakukan mereka bisa melakukan yang tidak mungkin bagi manusia. Sampai orang-orang di sekitar mereka heran-heran. Nah adik-adik manis yang diberkati Tuhan, tujuan Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus bagi murid-muridnya yang pertama supaya murid-murid memberitakan Injil kepada semua orang. Yang kedua, untuk menjaga, mendampingi murid-murid selama mereka ada di dunia, ada di bumi ini. Nah, yang ketiga, merubah sikap hati yang kurang baik, yang tidak baik menjadi baik, menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apakah Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudusnya hanya kepada murid-muridnya saja kah?
Tentu tidak adik-adik, Tuhan Yesus juga mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kakak, kepada semua orang percaya dan juga kepada semua adik-adik yang ada di rumah. Iya, tadi adik-adik di atas ketika Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada murid-muridnya kan mereka kan disuruh untuk memberitakan Injil. Loh, kita ini masih kecil adik-adik, bisakah menceritakan Injil? Bisakah berkhotbah di depan orang? Oh, tidak mesti kita berkhotbah, tidak mesti kita menjadi pendeta dulu, tidak mesti jadi penatua dulu, tidak mesti jadi diaken dulu. Tapi kita bisa menunjukkan lewat sikap hidup kita. Sikap hidup kita seperti apa, Kak Sorni? Contohnya adik-adik, kita sayang kepada orang tua kita. Yang kedua, kita juga mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi teman-teman kita. Apalagi adik-adik, ya suka berbagi kepada orang lain, tidak memilih teman. Apalagi Kak Surni, ada lagi loh, ketika kita dijahati orang, tidak perlu membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Nah, jadi adik-adik manis, Roh Kuduslah yang akan menolong, yang akan memampukan kita untuk boleh kita melakukan yang terbaik di dunia ini, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi ingat adik-adik, Tuhan Yesus itu mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada murid-murid dan juga kepada kita semua orang percaya yang ada di dunia. Jadi mari kita sama-sama adik-adik melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya di sini cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik lakukan ya adik-adik. Bye-bye. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk selalu apa Kak Ita? Berbuat baik, Bersyukur, Dan suka membagi. Dan masih banyak lagi adik-adik hal-hal baik yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita melakukannya. pasti adik-adik bisa ya Kak Sofi ya? Pasti bisa kakak. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi Yesus menginginkan daku. sebelum kita mau berdoa syafaat, kita mau mendengarkan adik kecil kita, Tania Tarigan mau bernyanyi. Senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cinta semakin mendalam. Pujian yang sangat manis dari Tania. Pujian yang lain ditunggu ya adik-adik. Silakan kirim ke kakak layan. Adik-adik manis, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Pada hari ini Tuhan, kami bersyukur buat segala kasih yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus yang baik, ini kami anak-anak-Mu Tuhan datang bersujud ke hadapan-Mu, agar kiranya Tuhan memberkati kami yang sedang berada di rumah masing-masing, yang sedang beribadah.
Jamahlah Tuhan teman kami yang saat ini sedang sakit, berkati obat dan para medis agar beroleh kesembuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi, khususnya gereja GPIB yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan, kiranya memberkati seluruh pelayanannya, agar banyak jiwa-jiwa yang menyembah Engkau. Begitupun GPIB Jemaat Evangelis Untung Payung. Berkati Bapak Pendeta, para majelis, kakak layan, biarlah Tuhan memberkati seluruh karya layan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Di dalam rangkaian doa syafaat kami Tuhan, kami berdoa bagi adik-adik layan kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami memohon kepadamu, berkat-Mu tercurah atas mereka Tuhan. Berkati mereka masing-masing, berikan kesehatan, kekuatan, kepintaran ya Tuhan, supaya mereka boleh senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus, kami para kakak layan yang sudah boleh ambil bagian, baik kakak layan yang ada di rumah masing-masing. Tuhan menyertai kami, menyertai pelayanan kami, dimanapun kami melayani Tuhan, Tuhan memberkati kami. Dan berkati juga Tuhan orang tua kami masing-masing Bapa, di mana-mana tempat mereka berada, berusaha, bekerja, Tuhan Engkau berkati mereka masing-masing Tuhan, supaya daripadanya kami boleh memperoleh rezeki ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik yang manis, kita mau memberikan persembahan kita. Kita bernyanyi, aku bawa dan berikan persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita menyerahkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada kami. Kami sudah menyerahkan sebagian dari berkat yang Kau berikan pada kami. Kiranya Tuhan, persembahan kami ini boleh menjadi berkat bagi tubuh Kristus. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jadi jangan lupa ya, ingat pesan kakak-kakak layan. Kalau adik-adik mau mengirimkan apa Kak? Mengirimkan untuk bernyanyi Atau bercerita atau apa lagi ke Sony? Ayat hafalan? Ayat hafalan ya. mungkin. Bisa Kirim ke adik-adik. kakak layan, Iya. adik-adik. Jangan lupa ya adik-adik. Kita tolong sama mama atau papa atau kakak di rumah. Oke? Nah, untuk menutup ibadah kita akan bernyanyi Cinta Akan Yesus. Dan mengikut
Untuk menutup ibadah kita adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kembali kami naikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Bapa yang baik atas penyertaan-Mu pada ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ya Tuhan, puji-pujian dan doa kami boleh berkenan di hadirat-Mu. Kerinduan dan harapan kami Bapa, minggu depan kami boleh lagi ada di dalam ibadah sekolah minggu setiap hari minggunya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati kami semua Tuhan, berkati adik-adik layan kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini syukur kami, pengharapan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dan juga jangan lupa adik-adik, ibadah hari Rabu dan hari Minggu bersama orang